Apa jangan-jangan ini adalah dampak dari sumpah pocong yang ibu lakukan ya? Kini ia pun mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan sumpah yang telah diambil ibunya. Keadaan ibu yang seperti ini, kakinya juga semakin parah. Lalu belanjaan tadi, entahlah, mengapa pikiranku menjadi kacau begini? Apa sebenarnya yang sudah terjadi di rumah ini? Ia pun lantas duduk di ranjang ibunya sembari memijit pelan keningnya. Dalam kebingungannya tentang keanehan belanjaan yang dibawa Neni, tiba-tiba Ustadz muda melihat ibunya yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu. Namun keadaannya tak memungkinkan karena penyakit stroke yang dideritanya saat ini. Ia pun jadi kesulitan untuk berbicara. Sang putra pun menggenggam tangan ibundanya. Iya bu, Zaki di sini. Zaki tidak akan meninggalkan ibu lagi. Kenapa? Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada Zaki, ucapnya lembut. Bunyai pun mengangguk pelan dibarengi peluh putih yang tiba-tiba saja menetes dari sudut netranya. Ustadz muda menggaruk kepalanya. Ia tak paham akan kata-kata sang ibu. Kemudian Ustadz muda pun membuka beberapa laci dan lemari pakaian yang ada di kamar itu. Nampak tengah mencari suatu benda. Ketemu. Ia pun langsung menghampiri sang ibu, kemudian membantunya duduk dan menyandarkannya pada dinding ranjang. Ia lalu meletakkan sebuah buku yang baru saja diambilnya tadi ke pangkuan Bunyai, berikut dengan pena yang diselipkannya pada sela-sela jari ibundanya. Coba, ibu belajar nulis di sini. Tulis apa yang ingin ibu sampaikan kepada Zaki, ucap sang putra. Derayan tetesan air mata haru pun perlahan telah jatuh membasahi lembaran putih yang ada di pangkuannya saat ini. Bunyai lalu berusaha untuk menggenggam pena tersebut, kemudian mulai menulis di secari kertas yang telah Ustadz muda siapkan untuknya. Baru saja akan mulai menulis, rasanya tangannya seperti berat dan kaku untuk digerakkan. Seketika itu, Bunyai pun langsung menyerah, dibarengi dengan pena yang jatuh pada genggamannya. Ia pun lantas menangis jadi-jadinya, karena saat ini merasa tak mampu untuk melakukan aktivitas apapun. Sang putra langsung memeluk ibunya, mendekapnya erat supaya Bunyai merasa lebih tenang. Sabar bu, semua pasti ada jalan. Anggap saja ini adalah sebuah teguran dari Allah, karena ibu telah berusaha berbuat dolim dengan seseorang dan memfitnahnya atas tindakan yang tak pernah mereka lakukan sama sekali. Papar Ustadz muda yang tengah berusaha untuk menyadarkan ibunya bahwa apa yang telah diperbuatnya kemarin merupakan hal yang salah. Kematian bapak tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Darmoko dan juga istrinya. Semua ini sudah takdir sang ilahi. Ibu harus ikhlas dan tabah menerima semua kenyataan ini. Sama halnya dengan Zaki bu. Zaki juga sangat terpukul karena telah kehilangan sosok ayah. Tapi Zaki sadar bahwa Allah lebih menyayanginya, dan insya Allah di atas sana Bapak juga sudah bahagia bersanding dengannya di surga. Begitulah pesan yang disampaikan Ustadz muda kepada sang ibu. Ia berharap semoga saja Allah telah memberinya hidayah, agar ibunya menyadari atas semua kesalahan dan kekacauan yang telah diperbuatnya. Semuanya yuk, makan, masakan sudah siap. Tiba-tiba Neni datang menghampiri dan merusak momen kebersamaan mereka. Melihat kehadiran wanita itu di kamarnya, raut wajah Bunyai pun menjadi ketakutan. Ia terlihat mencengkeram erat lengan sang putra. Begitupun Neni. Gadis itu nampak melotot tajam ke arah Bunyai, sembari mengatupkan satu jemarinya ke mulut. Tak hanya itu, Neni juga menunjukkan senyuman menyeringai ke arahnya, hingga nampaklah gigi-giginya yang panjang dan runcing, mirip seperti Dracula. Cepat sekali kamu masaknya, seru Ustadz muda dengan mengernyitkan dahi. Padahal baru beberapa menit dirinya bercakap-cakap dengan ibunya, sembari menunggunya selesai memasak. Namun belum juga ada setengah jam, ia pun langsung memberitahunya bahwa masakannya itu sudah tersaji di meja makan. Sudah, yuk makan bersama. Perutku sudah keroncongan ini, celetuknya kepada Ustadz muda. Kamu masak apa? Ikan dan sayur mayur busuk yang tadi, ujarnya kepada Neni. Apanya sih yang busuk itu? Coba deh sekarang kamu keluar dan cicipi sendiri makananku.
biar kamu tahu bagaimana rasanya masakan chef luar negeri, serunya dengan menyombongkan bakatnya sendiri. Aku sepertinya makan nanti sajalah. Bukannya aku menolak dan tidak mau mencicipi masakanmu. Tapi tiba-tiba saja keadaan ibuku semakin memburuk. Beliau tidak bisa untuk mempergerakkan seluruh anggota tubuhnya, termasuk untuk berbicara sekalipun. Jelasnya kepada Neni. Netranya menatap sendu ke arah ibunya. Ia tak tega melihat keadaan ibunya yang seperti ini. Loh, kok bisa? Padahal malam tadi tidak apa-apa. Neni pun menghampiri Bunyai dan duduk di atas ranjangnya pada bagian sebelah kiri, karena di sisi kanan sudah ditempati Ustadz muda. Entah sandiwara dan alasan apa lagi yang akan ia berikan kepadanya atas kondisi ibu Ustadz muda saat ini. Namun agaknya Neni seperti merasa senang setelah mengetahui keadaan Bunyai yang semakin memburuk. Assalamualaikum. Tengah mengobrol tentang kondisi yang menimpa Bunyai, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara seseorang yang mengucapkan salam dari pintu depan. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Kini Ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan melangkah untuk menyambut tamunya. Ingin sekali rasanya Bunyai menghalanginya agar sang putra tak beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkannya bersama dengan gadis itu. Namun gerakannya ternyata masih kalah cepat dari Ustadz muda, sehingga putranya itu pun sudah terlanjur pergi untuk menemui seseorang itu. Neni merasa bahwa suara yang mengucapkan salam tadi seperti suara seorang laki-laki yang sama. Lelaki yang malam tadi baru saja ia temui di rumah ini. Entah mengapa, ia terlihat begitu gelisah. Ia pun lantas melangkah keluar dan meninggalkan Bunyai sendirian dalam ruangan tersebut. Terlihat kini dirinya tengah mengintip di balik tembok untuk menyaksikan siapakah seorang yang bertamu itu. Ternyata dugaannya benar. Seseorang itu ialah lelaki yang ia temui malam tadi, yaitu Darmoko. Namun kali ini, Darmoko datang dengan seorang wanita berjilbab yang sangat cantik. Dan wanita itu tak lain ialah istri tercintanya, Minul. Neni juga memperhatikan perut wanita itu yang nampak membuncit. Rupanya benar apa yang didengarnya malam itu, bahwa istri dari lelaki itu memang tengah hamil tua. Aduh, bagaimana ini? Ternyata dia lagi yang datang ke sini. Mau apa sih dia sebenarnya? Bagaimana kalau nantinya dia bilang ke Zaki bahwa tadi pagi aku tidak belanja ke tempatnya? Aduh, bisa mati kutu aku nanti. Neni terlihat mengoceh tak karuan. Sempat ia bicara soal belanjaan yang dibawanya pagi tadi. Ternyata semua ucapannya tadi adalah bohong. Belanjaan itu bukanlah barang dagangan dari Darmoko, melainkan ia membelinya dari tempat lain. Lalu apa tujuan Neni yang sebenarnya? Mengapa ia tega untuk membodohi Ustadz muda dan mengatakan bahwa ia mendapatkan semua belanjaan itu dari rumah Darmoko? Setelah itu, Neni pun terlihat berjalan menuju dapur. Sepertinya ia ingin menghindari mereka dan kabur melalui pintu belakang. Oh, ternyata Mas Darmoko Mbak Minul toh yang bertamu. Monggo, silakan masuk, seru Ustadz muda yang mempersilahkan pasangan suami istri itu masuk ke dalam rumah. Begini Mas, sebenarnya jadi semalam saya sudah menceritakan semuanya kepada istri saya tentang keadaan Bunyai. Paginya dia langsung minta diantarkan ke sini untuk melihat langsung keadaan beliau. Jelas Darmoko. Tentu Mas, silahkan. Akan saya antarkan langsung ke kamar ibu. Mereka pun lantas berdiri dan bergegas mengikuti Ustadz muda dari belakang untuk melihat kondisi Bunyai. Ceklek. Saat pintu kamar dibuka, Ustadz muda tak menjumpai Neni di ruangan itu. Monggo Mas, Mbak, masuk. Beginilah keadaan ibu sekarang. Pagi tadi, saya lihat kondisinya sudah begini. Seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dan untuk bicara pun sepertinya juga sulit, terangnya kepada Darmoko dan istrinya. Perlahan mereka pun berjalan mendekati Bunyai. Minul mengambil posisi duduk di ranjang, sembari tangannya menjabat dan mencium tangan Bunyai. Seketika itu juga, derayan air mata sudah tak bisa dibendung lagi. Bunyai seperti terharu menyaksikan kehadiran mereka secara langsung untuk menyempatkan waktu dan mengunjunginya. Mungkin saat itu juga rasa bersalah pun mulai timbul. Ia seperti teringat akan semua perlakuannya kepada Darmoko dan juga istrinya kala itu. Bahkan dirinya juga sempat mengutuknya
dan mengatakan bahwa keluarga Darmoko tak akan pernah mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. "Maksud Mas Zaki, apakah Bunyai terkena stroke?" tanya Darmoko. Ia terlihat prihatin sekali atas kondisi Bunyai saat ini. "Bisa dibilang seperti itu, Mas," sahut Ustadz muda mengiyakan. "Lalu di mana gadis itu? Kok saya tidak melihatnya di sini?" tanya Darmoko. Netranya nampak sedang mencari seseorang. "Oh, Neni, mungkin di dapur, Mas. Atau barangkali sedang makan duluan," ujar Ustadz muda. "Mas, saya mau bertanya sesuatu, apakah boleh?" Ustadz muda pun berjalan mendekat ke arah Darmoko. "Silahkan, Mas," balas Darmoko kemudian. "Sebelumnya maaf ya, Mas, kalau pertanyaan saya ini terkesan kurang ajar. Tapi pagi tadi Neni membawa barang belanjaan. Nah, pas saya tanya, katanya semua barang itu ia dapatkan dan ia beli di tempat Mas Darmoko. Anehnya lagi, barang-barang yang dibelinya itu sudah tidak fresh lagi, seperti sudah tidak layak sama sekali untuk dijual. Bahkan ikannya juga sudah busuk. Berikut dengan sayur mayur yang sudah layu dan beberapa rempah-rempah kering," ungkap Ustadz muda. Seketika itu juga Darmoko sangat terkejut setelah mendengar pernyataannya. "Aduh, gimana ya, Mas? Sebelumnya saya juga minta maaf. Tapi saya tidak pernah sama sekali menjual ikan busuk ataupun sayur mayur layu seperti yang Mas Zaki bicarakan tadi. Dan hari ini saya sedang libur berjualan, Mas, karena saya sudah sepakat dan membuat janji dengan istri saya untuk mengantarkannya kemari membesuk Bunyai," papar Darmoko kepadanya. "Apa? Lantas semua belanjaan tadi dia dapatkan dari mana? Dan bahkan semua itu sudah dimasaknya loh, Mas." Mereka berdua pun kini saling tatap. Ustadz muda langsung mengajak Darmoko ke belakang untuk melihat makanan yang telah disajikan oleh Neni. Buru-burulah mereka berdua berjalan menuju dapur, sedangkan Minul masih setia menemani Bunyai. Sesekali istri dari Darmoko itu memijat pelan kaki beliau. Ustadz muda langsung mengangkat tudung saji tersebut, dan benar saja, belanjaan yang dibawanya tadi memanglah telah dimasaknya. Darmoko kemudian mengendus aroma ikan goreng yang terletak di piring keramik. Mendadak perutnya serasa mual. "Coba cium, Mas." Ia lalu mengoper piring itu kepada Ustadz muda. "Astagfirullah, baunya busuk sekali nih," celetuknya kemudian. "Biar." Piring yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai dan pecah. Ikan itu kan sudah digoreng, tapi kenapa masih ada belatung-belatung yang menggeliat di dalam tubuh ikan tersebut? Ternyata Ustadz muda menjatuhkan piring itu tanpa sengaja. Ia kaget karena di dalam ikan busuk yang sudah digoreng itu ternyata terdapat banyak ribuan belatung kecil yang menggeliat kemana-mana. "Ada apa, Mas?" Tiba-tiba Minul pun datang menghampiri mereka setelah mendengar suara pecahan benda dari belakang. "Itu kenapa kok piringnya bisa jatuh? Ikan gorengnya jadi jatuh kan? Lumayan loh bisa buat lauk," ucap Minul. Ia pun lantas mengambil piring baru dan berniat untuk memungut beberapa ikan goreng yang sudah terjatuh ke lantai. "Ya Allah, astagfirullah!" Sontak Minul langsung melempar ikan tersebut hingga piring yang diambilnya tadi pecah kembali. "Kok di dalam ikannya ada?" ujarnya. Minul tak meneruskan ucapannya. Dirinya nampak meringis ngeri sembari menggetarkan bahunya setelah melihat pemandangan mengerikan yang baru saja dilihat. "Makanya, Dek, kalau tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, jangan langsung menghakimi," papar Darmoko kemudian. "Kata Mas Zaki, sebelum digoreng ikan ini sudah membusuk. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu. Masa dia tidak bisa membedakan mana barang fresh dan mana barang yang tak layak untuk dikonsumsi? Dan dari mana dia mendapatkan semua belanjaan itu?" Darmoko nampak berpikir keras sembari netranya terus menatap ikan-ikan busuk yang kini berhamburan di lantai. "Dan kalau boleh saya tahu, di mana Neni sekarang, Mas?" tanya Darmoko. Ia terlihat celingukan mencari keberadaan gadis aneh itu. "Tidak tahu saya, Mas. Terakhir saya ketemu ya tadi, sebelum Mas Darmoko datang ke sini. Tapi sekarang entahlah di mana dia berada sekarang."
Terkadang saya juga merasa aneh dengan gerak-geriknya, sahut Ustadz muda. Dirinya lantas menggeret sebuah kursi sesaat sebelum mendudukinya. Maksud Mas Zaki, aneh yang bagaimana Mas? Disusul Darmoko yang mencari tempat untuk duduk berdampingan dengannya. Kalian teruskan saja bicaranya. Aku mau ke kamar Bunyai dulu. Tidak enak jika Bunyai terlalu lama ditinggalkan sendiri. Istri dari Darmoko pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua yang tengah asyik mengobrol. Ia terlihat melangkah menuju kamar utama untuk menemani ibu dari Ustadz muda. Jadi begini Mas ceritanya. Ustadz muda nampak mengambil nafas dalam-dalam sebelum menceritakan semua peristiwa yang dilihatnya kepada Darmoko. Pagi tadi, pas saya bangun untuk sholat subuh, kamar ibu masih dalam keadaan terkunci. Saya pikir ibu memang sedang istirahat dan ditemani tidur oleh si Neni. Tapi setelah saya selesai sholat, kamar ini masih tetap dikunci dari dalam. Saya pun khawatir dengan keadaan ibu saya, apalagi melihat kondisi kakinya yang semakin membengkak akibat tertimpa dahan pohon besar kemarin malam. Jelasnya kepada Darmoko. Lalu saya berinisiatif untuk mendobrak kamar itu, dan setelah daun pintunya terdorong ke dalam, kala itu saya melihat bahwa ternyata ibu saya masih tertidur pulas di ranjangnya. Namun yang menjadi pertanyaan, ternyata Neni tidak ada di dalam untuk menjaga ibu saya. Padahal sebelumnya saya sudah berkata kepadanya, biar saya saja yang menjaga ibu. Tapi dianya melarang. Neni malah menyuruh saya untuk beristirahat, sedangkan ibu saya biar dia saja yang mengurus. Ternyata pas pintu dibuka, dianya malah tidak ada di dalam, ibunya lagi. Saya langsung mengecek keadaan ibu saya Mas, dan tahu-tahu ibu saya bangun kondisinya sudah seperti itu. Padahal beliau tidak mempunyai riwayat penyakit stroke. Sempat saya berpikir bahwa semua yang terjadi kepada ibu saya semata-mata karena terkena tulah sumpah pocong yang beliau lakukan kemarin. Ustadz muda masih terus melanjutkan ceritanya. Setelah itu tiba-tiba Neni muncul di belakang saya dengan membawa beberapa belanjaan yang diduga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi dianya ngeyel, malah menuduh indera penciuman saya yang rusak. Bodohnya saya percaya saja dengan semua kata-katanya itu. Dia juga sempat bicara bahwa belanjaan itu ia beli dari lapak Mas Darmoko. Nah disitulah saya merasa bahwa ada yang janggal dari semua ceritanya. Saya beranggapan bahwa Mas Darmoko juga tidak mungkin berjualan barang busuk seperti ini. Ternyata dugaan saya benar setelah Mas Darmoko menyatakan bahwa hari ini Mas sedang libur berdagang. Tidak hanya itu aja Mas, saat saya sembahyang subuh tadi, entah Mas Darmoko percaya atau tidak, atau malah menganggap saya sedang berhalusinasi, terserah, ada makmum gaib yang turut sholat bersama dengan saya. Sosok itu berulang kali mengatakan kepada saya bahwa dia akan membabat habis semua keturunan dari anak cucu sekaligus cicit dari almarhum bapak saya. Begitulah kiranya kejadian demi kejadian yang telah diceritakannya kepada Darmoko. Sosok makmum gaib, siapa Mas Zaki? Lalu apa maksud dari ucapannya yang mengatakan bahwa dirinya akan membabat habis semua keturunan dari almarhum Ustadz Abdul Salam? Darmoko pun kini dibuat berpikir keras. Setelah mendengar penuturan dari Ustadz muda menggelengkan kepalanya. Saya sempat bertanya, mengapa kamu mengganggu dan meneror saya? Lalu ia pun menengadahkan wajahnya setelah sekian lama menunduk dan tak mau menatap saya. Alhasil saya pun terkejut bukan kepalang setelah melihat keadaan wajahnya yang sangat mengerikan itu. Dia berkata bahwa dia adalah sosok tikar, sosok yang mati dengan cara dibakar. Timbal Ustadz muda, astagfirullahaladzim, di kampung ini satu-satunya orang yang meninggal dengan cara dibakar adalah Neneng. Tak ada yang lain lagi. Atau jangan-jangan Neni itu adalah Neneng? Mereka berdua pun langsung saling tatap. Mas Darmoko, cepat kesini. Belum juga mereka selesai mengobrol, tiba-tiba Minul berteriak memanggil nama Darmoko sekencang mungkin dari dalam kamar Bunyai. Seketika mereka berdua langsung menyudahi percakapan mereka tentang kehadiran Neni yang diduga masih ada sangkut pautnya dengan si Neneng. Dengan tergopoh, mereka langsung berlari menghampiri Minul karena takut jikalau terjadi suatu hal yang buruk menimpa Bunyai. Ada apa, Dek?
Tanya Darmoko langsung kepada istrinya. Mengapa istrinya itu sampai berteriak sebegitu kencangnya? "Bunyai, Mas!" Kini wanita itu langsung menghampiri suaminya dan memeluknya. Jemarinya menunjuk ke arah ranjang di mana di situ ada Bunyai yang tergeletak tak berdaya. "Astagfirullahaladzim, Ibu!" Ustadz muda yang melihat kondisi ibunya yang semakin parah sontak saja langsung menghampirinya. Entah bagaimana ceritanya, kini mulut Bunyai tiba-tiba mengeluarkan cairan busa seperti orang yang tengah keracunan makanan. "Ada apa dengan ibu saya, Mbak?" Ia lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Minul tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada sang bunda. Saya juga tidak tahu, Mas. Setelah saya kembali ke kamar, saya tadi melihat Bunyai sedang tidur. Dan entah mengapa tiba-tiba saja badannya bergetar. Pas saya pegang dahinya ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Mungkin karena efek yang ditimbulkan oleh organ dalam pada kakinya yang semakin membusuk, jelas Minul. Pada saat menjelaskannya pun mulut Minul juga terlihat bergetar. Sampai-sampai ia tak kuasa untuk menahan tangisnya lagi. Kata-katanya terbata sebab ia merasa takut jikalau dirinya nantinya malah yang akan dituduh dan disalahkan tentang kondisi yang menimpa Bunyai sekarang ini. "Langsung aja, Mas, dibawa ke puskesmas," terang Darmoko. "Mas, tapi kan puskesmas di desa kita sudah tidak beroperasi lagi," timpal Minul. "Nggak apa-apa, kita cari yang lainnya. Biar saja tempatnya agak jauhan. Yang penting Bunyai bisa segera ditangani," papar Darmoko. "Pakai apa, Mas? Saya kan tidak punya kendaraan," seru Ustadz muda. Ia bingung harus membawa Bunyai menggunakan apa, sedangkan dirinya sendiri tidak punya kendaraan. "Pakai motor jadul saya saja, Mas. Motornya mungkin keluaran lama, tapi mesinnya masih jos semua. Sebentar, saya akan kembali lagi ke sini." Dengan tergopoh Darmoko pun langsung berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil motor bebeknya. 15 menit kemudian, mereka masih menunggu Darmoko di depan teras. Ustadz muda sudah sedari tadi membopong tubuh ibunya, yang kini keadaannya hampir sekarat. Tak berselang lama datanglah 2 motor gede atau moge yang diduga adalah kendaraan seorang perwira kepolisian. Baru kali pertama desanya itu didatangi anggota Kapolres. Dengan gagahnya, 2 lelaki berbintang 3 itu turun dari motornya, lengkap dengan senapan yang terselip pada pinggang, juga masker pelindung khusus untuk menghindari terjangkitnya virus. "Permisi, maaf Bapak, Ibu, jikalau kami mengganggu waktunya sebentar. Apa benar di sini adalah desa Mojo Asem?" tanya pria berseragam itu kepada Minul dan juga Ustadz muda. "Betul, Pak, tapi maaf, ada apa ya, Pak, sebenarnya?" seru Minul. Ia terlihat mempertanyakan akan kehadiran mereka di kampung ini. "Apakah Ibu mengenal wanita yang ada di dalam kartu pelajar ini?" Pria bertubuh kekar itu menyerahkan sebuah kartu identitas kepada Minul. Namun, setelah melihat foto wanita tersebut, kepala Minul menggeleng. Ia merasa tak kenal dengan wajah yang ada di dalam kartu pelajar itu. Lalu Minul menunjukkan kartu tersebut kepada Ustadz muda. "Mas Aki, ini kenal tidak?" tanya Minul. Ustadz muda memicingkan kedua matanya. Keningnya terlihat mengerut. Iya, saya kenal, Pak," sahutnya. Minul langsung menatap heran kepada Ustadz muda. Wanita yang ada di foto tersebut bukanlah berasal dari desa ini. Sudah bertahun-tahun Minul tinggal di sini, namun ia tak pernah menjumpai seorang yang tengah mereka cari saat ini. "Apa benar dia warga kampung sini, Mas?" tanya petugas kepolisian itu kembali. "Tidak tahu, Pak. Saya juga baru bertemu dengannya kemarin malam," seru Ustadz muda. 2 anggota berpangkat itu sontak langsung saling tatap. "Bertemu?" ujar salah satu dari mereka yang nampak heran dengan pernyataan Ustadz muda. Begitupun juga Minul. "Memangnya dia siapa, Mas?" Minul lantas mempertanyakan hal yang sedari tadi telah membuatnya penasaran. "Itu foto Neni, Mbak, adik dari Mbak Neneng. Saya baru bertemu dengannya kemarin malam, dan pada saat itu dia hampir saja terjatuh di sumur tua yang terletak di ujung alas sana," sambil menunjukkan tempatnya bertemu dengan Neni. "Oh, jadi wanita ini ya yang semalam diceritakan oleh Mas Darmoko." Terlihat Minul yang menggaruk-garuk kepalanya sembari netranya tetap memandangi kartu identitas yang ada di tangannya saat ini. Mendengar obrolan mereka, 2 petugas itu nampak melongo keheranan. Mereka masih tak paham apa yang tengah Ustadz muda dan Minul perbincangkan. "Apa kalian yakin
pernah bertemu dengan wanita yang ada di dalam kartu ini?" Petugas itu terlihat meyakinkan mereka kembali. "Iya Pak, yakin. Dan malam tadi dia juga sempat numpang beristirahat di rumah saya. Tapi sekarang, saya masih belum tahu dia ada di mana saat ini," papar Ustadz muda yang menjelaskan semuanya kepada mereka. "Begini Pak, Bu, sebelumnya kami juga minta maaf. Tapi wanita yang difoto ini sudah meninggal dunia. Dan di depan sana ada satu ambulan yang di dalamnya terdapat wanita yang ada di foto ini. Keadaannya sungguh memilukan. Menurut pengakuan teman kuliahnya, wanita tersebut berniat ingin mengunjungi kakaknya yang tinggal di kampung ini. Namun sayangnya, motornya mogok tepat di perlintasan kereta api yang ada di jalan raya depan sana. Mungkin jaraknya dari sini sekitar 2 kilometeran. Diduga saat ini dia tinggal di kota B dan menempuh pendidikan di sana. Awalnya katanya dia hendak memberikan kejutan kepada keluarganya dengan diam-diam datang ke sini. Sayangnya takdir berkata lain. Saat kendaraannya mogok di perlintasan, dirinya tak sadar bahwa ada satu kereta api yang akan segera melintas. Dan setelah dicek, ternyata pada saat itu dia sedang mendengarkan musik melalui headset pribadinya. Makanya dia tidak mendengar adanya suara peringatan saat kereta tersebut melintas. Akhirnya dengan cepat, kereta pun menyambarnya hingga tubuhnya hancur menjadi beberapa bagian. Jelas petugas itu kepada mereka berdua. Dan terpaksa kami mengantarkan jenazahnya ke sini karena hanya alamat desa ini yang kami temukan di dalam kartu identitasnya. Kami pun juga sudah menghubungi pihak keluarganya, namun semua nomornya tidak aktif. Berhubung jalan di pedesaan ini tak bisa dilalui kendaraan beroda 4, terpaksalah kami memarkir ambulan itu di depan jalan raya sana. Ibu salah satu dari petugas itu. Ustadz muda yang kala itu masih dengan posisi membopong tubuh Bu Nyai. Sontak saja kini dirinya langsung jatuh, terduduk lemas. Setelah mendengarkan pernyataan dari dua petugas berseragam itu. Begitupun Minul. Memang, istri dari Darmoko itu belumlah sempat bertemu dengan wanita yang bernama Neni itu secara langsung. Karena pas dirinya datang ke sini untuk menjenguk Bu Nyai, diduga Neni sudah tidak ada di tempat. Hal janggal juga sempat ia temui setelah melihat ikan goreng yang ada di dapur tadi. Entah mengapa, ikan yang sudah digoreng itu tiba-tiba di dalamnya bisa terdapat ribuan belatung yang masih hidup dan mencuat kemana-mana. Jadi Neni sudah meninggal Pak, ucap Ustadz muda yang langsung syok setelah mengetahui yang sebenarnya. Tak lama akhirnya Darmoko pun datang dengan membawa motor jadul kesayangan. Lelaki itu terkejut ketika melihat rumah Ustadz muda yang didatangi para petugas kepolisian. Loh, kok ada bapak polisi di sini? Darmoko langsung menjabat tangan mereka. Istrinya, Minul, buru-buru menghampiri suaminya, kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. "Mas, ternyata gadis yang bernama Neni sudah meninggal. Dia tewas tertabrak kereta." Astaghfirullahaladzim. Darmoko langsung mengucap istighfar berulang kali. Ternyata dugaannya pada malam itu adalah benar. Ia sempat curiga dengan kedatangannya yang tiba-tiba di kampung ini. Apalagi pada dini hari, bersamaan dengan kembalinya Ustadz muda ke rumah. Dan misteri alas, gubuk sekaligus sumur tua akhirnya sekarang terungkap. Tempat yang sempat diceritakan oleh Ustadz muda saat pertemuan pertama kalinya dengan Neni ternyata hanyalah sebuah ilusi hayalan. Sosok menyerupai hantu Neni itu sengaja membuat iman Ustadz muda melemah dan membuatnya percaya bahwa yang ditolongnya pada malam itu memanglah manusia. Mungkin Neni sengaja memberikan pertanda lewat Ustadz muda akan kehadirannya agar mereka bisa menguburkan jasadnya dengan layak. Sementara itu, lantas bagaimana dengan jenazahnya? Tanya Darmoko kepada pria berseragam itu. "Ada di ambulan Pak, jika berkenan maka ikutlah bersama kami untuk mengambil mayatnya," tuturnya. "Baik Pak, biar jenazah Neni menjadi tanggung jawab kami. Kalau boleh sekalian Pak, saya juga hendak meminta bantuan untuk mengantarkan ibu dari Mas Zaki ke puskesmas terdekat. Apakah bisa Pak?" Darmoko meminta izin supaya para petugas tersebut memperbolehkan ambulan tersebut untuk mengantarkan Bu Nyai ke puskesmas terdekat agar segera ditangani. "Kalau pakai motor, saya takutnya nyawanya sudah tidak tertolong Pak. Berhubung puskesmas di desa kami sudah tidak beroperasi lagi."
Maka dari itu, dengan adanya ambulan yang tanpa sengaja datang ke sini, jadi dengan rendah hati saya memohon izin agar diperbolehkan untuk memakai ambulan tersebut. Tambahnya lagi, ia berharap semoga petugas kepolisian itu mengizinkan. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu itu? Kok mulutnya bisa mengeluarkan busa seperti itu? Tanya petugas itu penuh selidik kepada mereka. Bersambung. Nantikan bagian akhirnya ya, hanya di Tony FS. Terima kasih teman-teman, terima kasih penulisnya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.